Kamu pernah kepikiran gak sih, kalau cara kamu bangun pagi itu bisa nentuin arah hidupmu? Nah, ini bukan tentang sekedar bangun lebih cepat, tapi bangun tuh dengan tujuan. Nah, di sini saya akan bahas buku yang ngasih tahu kamu bahwa pagi itu bukan cuma tentang waktu, tapi bisa jadi rahasia agar kita bisa hidup lebih baik. Saya Daza Ghazil Hakim dari jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Angkatan 2022. Nah, dan saya ini merupakan awardee dari program beasiswa PMK atau Patungan Alumni Mesin Kapal. Buku ini tuh saya dapat dari salah satu program terbaru dari beasiswa PMK, yaitu PAMK Jendela Dunia. Nah, program ini itu merupakan sebuah inisiatif yang mengajak kita itu untuk membaca dan menyebarkan semangat literasi. Nah, buku yang mau saya bahas hari ini tuh berjudul The 5am Club karya Robin Sharma. Nah, jadi buku ini tuh diterbitkan tahun 2018 oleh penerbit HarperCollins. Lalu, versi bahasa Indonesia itu diterbitkan oleh Buana Ilmu Pustaka. Nah, menariknya dari buku ini tuh ini tidak seperti buku motivasi-motivasi yang textbook. Jadi buku ini tuh menceritakan 3 karakter fiksi yang punya latar belakang yang unik dan juga alurnya itu ringan tapi sangat menarik untuk dibaca. Oke, jadi di sini aku mau bahas mengenai penulisnya dulu, itu Robin Sharma. Robin Sharma ini merupakan penulis buku-buku self-development atau pengembangan diri yang cukup terkenal ya. Sebelumnya dia itu seorang pengacara, tapi akhirnya dia memutuskan untuk berkarir di sebagai pembicara, motivasi, dan konsultan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu bukunya yang terkenal selain buku ini itu adalah The Monk Who Sold His Ferrari. Nah, jadi Robin Sharma ini terkenal tuh gaya penulisannya cukup inspiratif dan puitis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi Robin Sharma itu menyajikan buku ini dalam bentuk cerita fiksi. Jadi buku ini tuh tidak seperti buku-buku motivasi yang bersifat textbook. Jadi kita itu seakan-akan mengikuti kisah fiksi dari 3 tokoh ini dan seakan-akan kita ikut diajarkan dari pengalaman 3 tokoh ini. Jadi buku itu dimulai dari 2 tokoh. Pertama itu pengusaha yang sedang kehilangan arah dan juga seorang seniman yang mencari jati diri. Nah, mereka ini karena sedang krisis, jadi mereka ini menghadiri sebuah acara motivasi dari motivator itu yang sangat terkenal, dan dia itu terkenal mengajarkan bahwa kehebatan atau kesuksesan orang itu bisa didapatkan dengan memanfaatkan jam-jam di pagi hari. Nah, jadi setelah mereka datang ke acara si motivator ini, di buku ini disebutnya si penggoda. Jadi setelah mereka datang ke acara motivasi ini, mereka bertemu dengan seorang pria tua, tunawisma, yang dia tuh terlihat ya sudah tua dan tunawisma, tapi dia itu sangat paham dan mengetahui tentang ajaran-ajaran dari si penggoda tadi, yaitu melalui mendapat kesuksesan dari memanfaatkan jam-jam di pagi hari. Nah, jadi setelah acara motivasi ini, mereka tuh diajak pergi ke banyak tempat lah oleh si tunawisma ini. Nah, dari perjalanan mereka di berbagai tempat, dari Mauritius sampai Roma. Nah, mereka ini belajar filosofi hidup yang baru, yaitu kekuatan dari bangun jam 5 pagi, seperti yang ada di judul buku ini, The 5am Club. Mereka ini diajarkan bahwa pagi hari saat dunia masih sunyi itu adalah momen terbaik untuk menumbuhkan diri sendiri. Jadi ini adalah waktu yang benar-benar bebas dari distraksi, di mana kita ini bisa benar-benar fokus, tenang, dan terkoneksi dengan diri sendiri. Karena memang di pagi hari itu saat-saat dimana orang lain tidur dan kita bangun, itu seperti kita ini memiliki kendali atas diri kita sendiri sebelum dunia itu mulai berisik lagi. Disinilah muncul konsep formula 20-20-20, yaitu rutinitas dari jam 5 pagi sampai 6 pagi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu 20 menit untuk bergerak seperti olahraga atau workout, kemudian 20 menit untuk refleksi, bisa seperti journaling, meditasi, atau hanya berpikir sendiri, merenung. Kemudian 20 menit lain itu untuk pengembangan diri, bisa dengan membaca buku, mendengar podcast self development, atau belajar hal baru. Nah, jadi rutinitas ini tuh disebut sebagai kunci untuk menjalani hidup dengan lebih terarah dan memiliki tujuan. Selain itu ini membuat, karena memang waktu di pagi hari itu kita itu
saat-saat dimana kita tuh bisa sangat fokus. Jadi, dan banyak orang bilang itu kalau kamu melakukan pekerjaan berat itu sebaiknya dilakukan di pagi hari, karena biasanya di siang sampai sore atau bahkan malam hari itu kebanyakan orang itu sangat susah untuk fokus atau konsentrasi. Jadi waktu-waktu pagi itu memang sangat krusial untuk seluruh hari kita ke depannya, untuk ya memulai hidup dengan lebih punya tujuan dan terarah gitu. Nah, jadi selain itu di buku ini juga dijelaskan mengenai konsep Four Interior Empires. Nah, jadi apa ya? Selama itu kita hanya fokus untuk mengembangkan mindset kita. Nah, jadi dalam buku ini Robin Sharma dia menjelaskan konsep yang lebih dalam, yaitu kita juga harus mengembangkan heart set atau kesehatan emosional, health set atau kesehatan fisik, dan soul set atau kehidupan spiritual. Nah, jadi keempat aspek ini, mindset, health set, dan soul set, semua aspek ini tuh perlu diseimbangkan jika kita ingin menjalani hidup yang bukan hanya sukses tapi juga bermakna. Selain itu, dari buku ini kita bisa mempelajari bahwa memang ya seperti yang mungkin sudah kita tahu bahwa kebiasaan itu sangat menentukan nasib kita ke depannya gitu. Jadi kita di masa depan itu sangat ditentukan dengan kebiasaan kita di hari ini begitu. Jadi kalau dari pagi hari kita sudah bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu yang produktif begitu, jadi ya sepanjang hari kita pasti bakal susah fokus, dan akhirnya sepanjang hari itu kita mungkin juga lanjut bermalas-malasan atau mengerjakan semua itu dengan tidak maksimal. Jadi ya kita di masa depan memang dibentuk oleh kita di hari ini. Dan di buku ini pun penulis itu percaya bahwa pencapaian hidup itu tidak dibangun dari satu momen atau keberuntungan semata. Nah, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita jalani secara konsisten setiap harinya. Nah, banyak orang gagal itu bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena kurangnya kedisiplinan dalam hal-hal yang kecil atau sederhana. Ya mungkin kalian pernah melihat beberapa orang yang hanya low effort, tapi dia bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik, atau bisa dibilang sangat berbakat atau prodigi lah ya disebutnya. Nah, ini kan tapi hanya segelintir orang yang diberkahi oleh anugerah itu. Jadi tidak semua orang, bahkan mungkin kita itu tidak diberkahi oleh anugerah seperti itu. Jadi memang kebiasaan itu yang paling menentukan nasib kita ke depannya. Nah, kemudian satu hal lagi yang saya pelajari, yang saya tangkap dari buku 5am Club ini, itu bahwa kita itu selalu merasa menjadi korban dari keadaan. Jadi sebenarnya kita itu perlu untuk berhenti merasa menjadi korban. Nah, jadi salah satu kutipan favorit saya dari buku ini adalah eksistensi luar biasa itu tidak datang dari menunggu dunia berubah, tapi dari keberanian kita untuk mengubah diri kita sendiri. Nah, jadi buku ini tuh mengajak kita untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas diri kita. Jadi memang semua yang terjadi itu memang tanggung jawab kita. Kita tidak bisa terus menyalahkan keadaan, karena memang ya keadaan pun ada itu karena hal-hal yang kita lakukan. Jadi kita itu yang punya kendali penuh atas diri kita sendiri, kita yang punya tanggung jawab penuh. Jadi memang kita yang harus mengendalikan keadaan tersebut. Jadi kita ini bukan selalu menjadi korban dari keadaan. Gitu. Kemudian yang topik utama dari buku ini, jadi memang bangun pagi itu ya lebih dari sekedar bangun pagi. Jadi buku ini tuh nggak cuma ngajarin kita buat bangun pagi, tapi menantang kita untuk memanfaatkan waktu, menggali potensi diri, dan menjalani kehidupan yang disiplin. Nah, ini juga salah satu kutipan dari buku ini. Ya, ini sebenarnya mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Jika semua perubahan itu akan sulit di awal dan berantakan di tengah, tapi akan indah pada akhir, gitu. Jadi memang hal yang susah dari memulai kebiasaan yang disiplin tuh awalnya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kebiasaan itu tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Manusia itu setidaknya butuh 20 hari untuk menjadi kebiasaan itu menjadi rutinitas. Jadi
kalau belum 20 hari itu biasanya ya seseorang bakal tidak disiplin lah ya. Jadi kalau kita sudah bisa konsisten selama 20 hari, kemungkinan besar kita akan melakukan hal tersebut secara konsisten terus-menerus. Nah, Robin Sharma juga menyisipkan banyak wisdom, banyak pelajaran seperti tentang membangun kebiasaan seperti yang saya bilang, mengatur energi kita atau menjaga diri kita, sampai cara untuk memaksimalkan hidup dengan tenang tapi tetap produktif. Nah, jadi karena buku ini dibungkus dalam cerita yang fiksi, jadi buku ini yang tidak untuk saya, buku ini tidak terasa terlalu berat karena saya kan juga dibilang cukup jarang baca buku, tapi buku ini menurut saya ya tidak terlalu berat dan mudah untuk menangkap isinya. Nah, justru dari kisah tokoh fiksi itu jadi ada seperti jalan cerita yang bisa kita ikuti. Jadi ceritanya itu justru cukup menyenangkan untuk kita ikuti. Itu pun juga buku ini juga tidak selalu tentang motivasi dan menyenangkan. Jadi buku ini juga kadang menghibur, kadang menyentuh, dan kadang juga menampar kita. Tapi ya semua itu sangat terasa mudah dipahami dan aplikatif, bisa diaplikasikan dan cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, seperti formula yang 20-20-20 itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita bisa melakukan itu setiap hari, bahkan mungkin kita sudah melakukan itu setiap hari ya. Jadi bangun dimulai dengan olahraga, dengan workout, kemudian dengan meditasi, berpikir sendirian, kemudian dilanjut dengan pengembangan diri seperti ya mungkin bisa dengan mendengarkan podcast atau membaca buku. Selanjutnya, setelah membaca buku ini, saya tuh jadi berpikir, ya selama ini saya bangun pagi itu cuman buat buru-buru, seperti bangun langsung makan, mandi, atau biasanya malah langsung buka HP gitu. Dan ya itu menurut saya sangat tidak saya rekomendasikan, karena kalau membuka HP di pagi hari itu cenderung kita malah sepanjang pagi bisa bermalas-malasan gitu. Kecuali memang kita ada kegiatan yang urgent di hari itu, mungkin baru kita bisa langsung bangun, makan, mandi. Cuman ya kita masih bisa memaksimalkan potensi bangun pagi itu untuk buat hidup kita itu lebih baik, lebih terarah. Tapi buku ini tuh mengajarkan saya bahwa kalau kita mau punya pagi yang terarah, yang produktif, yang damai, maka kita bisa seharian itu lebih produktif, lebih tenang, lebih fokus. Karena memang pagi itu waktu-waktu krusial kita, di mana badan itu memang bisa fokus dan menentukan seharian kita setelahnya gitu. Dan kemudian karena membaca buku ini, jadi ya saya karena cukup merasa termotivasi lah ya untuk membuat pagi saya itu lebih terarah. Jadi saya sekarang sudah bangun pagi, saya mencoba journaling dan juga lebih menghindar langsung membuka HP. Jadi saya itu lebih memfokuskan, saat bangun lebih memfokuskan saya ke diri saya sendiri gitu. Saya langsung buka HP scroll sampai jam 7 seperti itu. Ya itu mungkin hal kecil sih, tapi buat saya juga cukup berpengaruh ke mood kita seharian gitu, dan berpengaruh juga ke konsentrasi kita. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan buku The 5am Club ini tuh bukan cuma mengajarkan kita soal bangun pagi, tapi mengajak kita untuk mengelola hidup kita lebih baik, mengelola hidup mulai dari momen yang paling sunyi, yaitu pagi hari. Mungkin ya jam 5 pagi saat semua orang mungkin masih tertidur dan kita bangun, itu momen dimana kita bisa merefleksikan diri kita sendiri. Nah, dan saya merekomendasikan buku ini buat siapapun yang mungkin ingin meriset rutinitas, mencari arah hidup yang baru, atau sedang butuh energi untuk membuat perubahan secara pelan-pelan. Dan mungkin setelah kalian membaca buku ini, pandangan yang kalian dapat itu bisa berbeda dengan saya, bisa sama. Jadi saya rekomendasikan kalian untuk membaca buku ini. Ini salah satu buku yang ya cukup ringan dan bagus, dan kalian bisa ambil maknanya lah dari buku ini. Nah, dan sebagai penutup, apa kata-kata hari ini?
Jadi kata-kata hari ini, Orang banyak pengen semua perubahan tuh sulit di awal, berantakan di tengah, dan indah di akhir. Karena memang begitu kan, semua hal besar itu pasti dimulai dari hal kecil, dan pastinya itu nggak selalu mudah.